Ke informasi lain, Saudara, penanganan kasus pelumuran kotoran yang dilakukan oleh istri pasien ketiga petugas Satgas COVID-19 di Puskesmas Semenmi terus berlanjut. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan istri dari pasien positif COVID-19 yang akan dievakuasi petugas dari Rusun Bandar Rejo ke Rumah Sakit BDH Surabaya. Polisi memeriksa 7 orang saksi. Polisi juga akan melakukan pemanggilan tersangka guna menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya yang telah ditetapkan oleh polisi. Tersangka diduga melakukan pelanggaran hukum, menghalangi petugas medis dalam pencegahan virus dan penyakit menular. Untuk informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Nyoman. Kapan rencananya pemanggilan tersangka untuk pertama kalinya ini diperiksa sebagai tersangka? Baik, betul sekali Yasir, dan pemirsa benar pada hari Rabu malam tadi Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menyatakan kepada sejumlah wartawan bahwa proses penyidikan terkait kasus pelumuran kotoran manusia ke 3 petugas medis yang menyebut pasien positif COVID-19 di Rusun Bandar Rejo Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan tersangka ini berinisial N, berumur 50 tahun, yakni merupakan istri dari pasien positif COVID-19 yang akan dievakuasi dari Rusun Bandar Rejo Surabaya ke Rumah Sakit BDH Surabaya. Dan untuk terkait penyidikan selanjutnya, bahwa polisi akan segera melakukan pemanggilan terhadap tersangka N ini untuk dilakukan pemeriksaan terkait statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka pelumuran kotoran manusia ke petugas medis Puskesmas Semenmi Surabaya yang akan melakukan evakuasi terhadap pasien positif COVID-19. Dan berikut wawancara dari AKBP Sudamiran Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari Rabu malam tadi. Untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan ya, yang pertama adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu yang barang siapa yang menghalangi dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular. Kemudian juga ada pasal 212 KUHP, yaitu tentang perlawanan terhadap petugas yang sah. Dan untuk yang disiram kotoran itu, petugas medis itu jabatannya sebagai dokter atau apa? Bukan, jadi dari Puskesmas ya, dari ada yang bidan, ada yang petugas kesehatan Puskesmas MEM ya. Baik, pihak kepolisian Polrestabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan sebelum menetapkan tersangka N sebagai pelaku dalam pelumuran kotoran manusia ke petugas medis, dan polisi telah memeriksa sebanyak 7 orang saksi yang diantaranya yakni dari petugas medis dan pihak terlapor. Begitu, Yasir. Nyoman, kemudian bisa dijelaskan singkat saja sebenarnya apa alasan tersangka ini akhirnya melumurkan kotoran ke Satgas COVID-19? Ya. Baik, menurut dari pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, dari hasil penyidikan terhadap terlapor, yakni berinisial N, motifnya saat itu melumuri pakaian hazmat petugas medis yang akan melakukan evakuasi pasien positif COVID-19, yakni karena merasa emosi lantaran suaminya yang akan dievakuasi itu mengidap penyakit komorbid stroke, dan di saat dilakukan swab ternyata memang positif COVID-19. Dan saat ini memang kasus ini telah dinaikkan atau statusnya dinaikkan menjadi penyidikan dan telah menetapkan tersangka N sebagai pelaku dalam pelumuran kotoran manusia. Baik, terima kasih Nyoman Deni, jurnalis Kompas TV atas informasinya dari Surabaya, Jawa Timur.